Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad salatu wa salaman daimaini mutalajimaini ila yaumiddin. Hadirin sidang salat subuh rahimakumullah. Pertama-tama mari kita panjatkan puja, puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah berkat kudrat dan irodahnya, hidayah taufiknya, kita masih diberi kekuatan, kesempatan untuk bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah ini menjadi ibadah yang diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat dan salam mari kita curahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in sampai umat akhir zaman yang selalu taat kepadanya. Hadirin rahimakumullah, seperti biasa di Sabtu pagi akan dibacakan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menjelaskan tentang siapa orang yang bangkrut dalam agama. Orang yang bangkrut nanti di yaumil qiyamah. Ini menyangkut tentang dosa fahisah. Nantinya dosa fahisah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an Abi Hurairah radhiyallahu an annahu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna mal muflis qalu al muflis pina man la dirhama lahu wala mata'a faqala innal muflis min ummati ya'ti yaumal qiyamah bis salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad satama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza fayu'ti hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla ay yaqda ma alaihi uhida min khotoyahum wa turihat alaihi summa turiha finnar. Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, tahukah kalian siapa orang yang dinamakan orang yang bangkrut itu? Para sahabat menjawab, orang yang bangkrut menurut pendapat kami ialah mereka yang tidak mempunyai uang dan tidak pula mempunyai harta benda. Kemudian Rasulullah menjelaskan, sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku ialah mereka yang datang pada hari kiamat dengan membawa amal kebaikan dari salat, puasa, zakat, tetapi mereka dahulu pernah mencaci maki orang lain, menuduh orang lain, memakan harta orang lain, menumpahkan darah orang lain, dan memukul orang lain. Maka kepada mereka yang terdolimi itu diberikan pahala amal baiknya, dan juga kepada yang lain sampai amal baiknya habis. Apabila amal baik mereka sudah habis, sedangkan dia masih punya hutang yang belum lunas, maka diambillah
dosa atau kesalahan orang yang terzolimi itu dan diberikan kepada orang yang mendolimi. Sesudah itu mereka akan dilemparkan ke dalam api neraka. Hadirin rahimakumullah, hadis ini sering kita dengar dan tidak asing lagi. Tapi diingatkan kembali agar kita berhati-hati terhadap dosa fahisah. Dosa merugikan orang lain. Jadi di dalam surat Al-Imran ayat 135, walladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum dzakarullahu fastaghfaru lidzunubihim. Dosa itu terbagi dua. Ada yang disebut dengan dosa mendolimi diri sendiri. Jadi yang rugi adalah diri sendiri, dia hanya melanggar aturan Allah. Ini adalah dosa yang tidak berhubungan dengan orang lain. Seperti seseorang meninggalkan sholat, puasa, zakat, itu dosa mendolimi diri sendiri. Yang rugi hanya dirinya, dia melanggar aturan Allah. Seperti contohnya Nabi Adam dengan Siti Hawa dulu. Memakan buah kholdi itu adalah salah satu dosa mendolimi diri sendiri. Sehingga doa yang dipanjatkan ketika bertobat Nabi Adam itu, Rabbana dolamna anfusana wa illang taghfir lana la tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dosa mendolimi diri sendiri menurut para jumhur ulama taubatannya lebih mudah dibandingkan dengan dosa mendolimi orang lain. Kita taubatan nasuha, syarat taubat terpenuhi, insya Allah untuk dosa mendolimi diri sendiri itu lebih mudah dibandingkan dengan dosa mendolimi orang lain. Nah, yang kedua ada lagi dosa mendolimi orang lain, dosa fahisah. Ini yang paling banyak dilakukan, ini paling berat. Proses tobatnya juga berat. Selain dia mendolimi diri sendiri, zolimi li nafsih, juga mendolimi orang lain, golimi li goirihi. Sudah melanggar aturan Allah, juga merugikan orang lain. Nah, dosa fahisah ini proses tobatnya lebih berat. Lebih berat. Jadi tidak bisa ketika seseorang menyakiti orang lain, dia bangun malam, sholat, nangis kepada Allah. Belum selesai. Kalau dia belum menyelesaikan urusannya dengan orang yang disakiti, yang terzalimi. Jadi kalau dibahasakan oleh kita, kata Allah, mungkin sebelum kamu selesaikan urusan denganku, selesaikan dulu dengan orang yang kamu zalimi. Ini yang paling berat. Ya, orang mencaci maki, mengambil hak orang lain. Nah, dosa-dosa ini apabila tidak selesai urusannya di dunia, nanti akan bersambung urusannya nanti di akhir. Inilah yang disebut dengan orang bangkrut. Jadi seseorang datang membawa pahala zakat, puasa, sholat, tetapi setelah itu berdatangan ada orang yang pernah difitnah,
pekerjaannya dia berhenti, rumah tangganya hancur. Dia menuntut keadilan. Diambil pahala sholatnya. Datang lagi orang-orang yang pernah digibahi setiap hari, menuntut keadilan, diambil pahala puasa terus, Pak, sampai pahalanya habis. Ini setelah habis ternyata masih banyak orang yang berdatangan yang belum selesai. Datang lagi orang yang terdolimi dulu, sedangkan pahalanya sudah habis. Coba bisa bayangkan, Pak, apa yang harus dia lakukan? Ini yang paling bahaya. Kata Allah, orang itu akan diberikan dosa dan kesalahan dari orang yang pernah zalim. Yang awalnya membawa pahala, justru di akhirnya dia dibebani dosa-dosa orang lain yang pernah dia zolimi, yang belum selesai kehidupan di dunia. Ini, Pak, dosa fahisah. Kita belum dianggap aman ibadah mahdoh kita. Ketika hubungan kita dengan Allah selesai, rapih, bagus, belum disebut aman, pahala kita bisa baik. Sepanjang kita ada dosa-dosa fahisah, dosa kepada orang lain yang belum terselesaikan di dunia, maka dosa itu akan diselesaikan nanti di yaumil qiyamah. Jadi dari inti hadis ini, berhati-hatilah terhadap dosa fahisah. Apabila kita pada hari ini dititipi usia kesehatan, ingat kita pernah mendolimi orang lain ketika kita dulu masih muda menjabat. Biasanya orang lagi menjabat kan rada beda, Pak, kebawahan itu. Kalau berbicara seenaknya, padahal itu menyakiti orang lain. Ada hak bawahan yang diambil tanpa ada haknya. Awas, hati-hati. Ketika itu belum terselesaikan urusan itu, maka akan berlanjut hubungan itu, urusan itu nanti di yaumil qiyamah. Pahala sholat kita, pahala puasa kita, pahala zakat kita akan diambil oleh orang-orang yang pernah terzalimi. Bahkan apabila banyak orang-orang yang terzalimi, sedangkan amal soleh kita sudah habis, di akhirnya kita akan menanggung dosa-dosa orang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Nasihat bagi diri sendiri umumnya, bagi kita semua, mudah-mudahan lebih hati-hati terhadap dosa-dosa fahisah. Lidah kita, tangan kita, untuk tidak merugikan orang lain. Berpikir 1000 kali untuk tidak merugikan orang lain. Orang menjadi baik itu mudah, cukup dengan diam. Itu akan baik. Tapi untuk menjadi orang yang bermanfaat itu tidak mudah, perlu perjuangan. Ini menjadi pilihan. Kalau kita ingin menjadi orang baik itu mudah, cukup banyak diam. Tapi untuk menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi orang lain, itu butuh perjuangan. Mudah-mudahan
Nasihat hadis singkat ini yang sering kita dengar menggugahkan kita supaya kita lebih hati-hati terhadap dosa-dosa fahisah yang akan mengancam keberadaan pahala kita, pahala ibadah kita yang dianggap oleh kita akan membawa pahala sholat, pahala zakat, pahala puasa. Ternyata di akhirnya banyak orang yang terzolimi oleh kita. Hati-hati. Ya. Ini ada sebuah kisah yang sangat menarik. Hati-hati dengan orang yang terzolimi ketika orang itu mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dahulu ada seorang raja. Di istana itu, ada di pinggir istana itu sebuah rumah yang sudah reyod lah, menghalangi pemandangan istana. Raja itu ingin membeli rumah itu yang dihuni oleh seorang ibu-ibu solehah. Tetapi ibu-ibu itu bertahan, tidak mau menjualnya. Ketika ibu itu keluar rumahnya, raja dengan pengawalnya membuat kesempatan, dia merobohkan rumah ibu-ibu itu. Rumahnya dirobohkan, Pak, digusur. Setelah kembali, ibu-ibu itu melihat rumahnya hancur dan diberitahu oleh orang-orang sekitar bahwa raja lah yang menggusur rumahnya. Ibu-ibu itu langsung menengadah ke atas, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap kezaliman raja itu. Ketika dia menghadapi rumah yang sudah hancur, datang raja itu menghampirinya sambil menertawakan seorang ibu-ibu itu. Apa raja itu bertanya, apa yang akan kamu lakukan ketika rumahmu sudah aku gusur? Ibu itu memohon, berkata, aku lagi memohon kepada Allah agar istanamu pada hari ini dihancurkan. Dengan izin Allah, dia berdoa memohon kepada Allah, istana itu dirubuhkan masuk ke dalam bumi. Ini adalah sebuah ilustrasi cerita singkat bagaimana doa-doa yang terzolimi itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada penghalang orang-orang yang terzolimi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati ketika kita menyakiti orang lain, menzolimi orang lain, kemudian orang itu mengadu kepada Allah, maka doanya diijabah, dimustajab. Kita akan menghadapi orang-orang yang terzolimi itu, akan mendapat balasan apabila kita berlaku tidak adil, menzolimi orang lain. Hadirin rahimakumullah, mungkin itulah penjelasan dari hadis singkat tentang orang-orang yang rugi, orang-orang yang bangkrut nanti di yaumil qiyamah. Jadi bangkrut itu bukan hanya masalah ekonomi saja. Di masalah agama juga bisa terjadi kebangkrutan. Dengan catatan apabila kita mempunyai dosa-dosa fahisah yang belum terselesaikan ketika hidup di dunia. Mudah-mudahan kita lebih berhati-hati, lebih waspada untuk melakukan dosa fahisah, berpikir 1000 kali, karena dosa-dosa itu bisa berlanjut balasannya ketika belum selesai di dunia. Hadirin rahimakumullah, mohon maaf apabila penjelasan ini ada yang tidak berkenan di dalam hati kita.
Mudah-mudahan kita terus berhati-hati, waspada untuk tidak melakukan dosa-dosa fahisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.